Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Yang sama kita muliakan orang tua kita, guru kita, pengasuh pesantren Al-Haramain Kiai Haji Zainal Abidin bin Imran serta seluruh keluarga yang saya hormati pula keluarga Haji Muhammad Saleh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan di dalam berdakwah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para asatidz, santriwan dan santriwati, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat inayat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustadz meminta beberapa waktu untuk memang menyampaikan fadilah demi fadilah yang kita masuki pada bulan ini. Malam ini kita adalah ataupun memasuki malam 1 Dzulhijjah yang insya Allah termasuk malam yang paling mulia daripada malam-malam yang ada di bulan Ramadan. Seperti yang biasa Ustadz dapatkan di Tarim, kalau sudah masuk kepada 1 bulan demi bulan yang memang berkaitan ada manfaat dan faedah, itu kita emang menyinggung hal-hal tersebut. Guna apa? Guna kita mendapatkan banyak fadilah pada bulan tersebut. Jangan sampai di bulan yang mulia kita tidak banyak mendapatkan manfaat, ya. Baca burdahnya nanti dulu, ya. Baca burdahnya nanti dulu. Tenang dulu, ya. Habis ini kita baca burdah, tetap baca burdah. Jadi saya minta izin sama Ibu Nyai untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan Dzulhijjah. Jadi ada SK-nya ini, bukan langsung ngomong gitu, ya. Di sini Ustadz merajah beberapa kitab dan memang luar biasa. Dikatakan daripada kitab ataupun Shahih Anzun Najah Wassurur, beliau menyampaikan, i'lam anna syahra Dzulhijjah syahrun mu'azzamun haramun wa fil hajj alladhi huwa ruknun min arkanil Islam. Syahrun mu'azzamah hurmatuhu mawfurah khairatuhu tustajabah fihi ad-da'awat wa tuqbal hajat wa fihi al-layali al-ashr allati aqsama Allah ta'ala biha fi kitabihi al-karim biqaulihi wal fajri wa layali 'ashr fa lahu man qasama 'azim. Jadi dikatakan bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang agung, ya. Perhatikan ini, kita sekarang malam 1 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 10 itunya, hari hanya 1 sampai 9 ini adalah luar biasa, hari-hari yang betul-betul apa? Banyak doa itu dikabulkan. Oleh karenanya banyak yang mengamalkan, mengagungkan hari-hari tersebut dengan berpuasa. Ya, dengan berpuasa. Makanya Al-Habib Salim menyampaikan, bagi Anda yang mampu untuk berpuasa, ya, bagi Anda yang mampu untuk berpuasa, kapan Ustaz? 1 sampai 9 itu sangat bagus, sangat aman. Tapi kalau yang nggak mampu, ya sudah, ya cukup di tanggal 8 dan 9. Dan itu dikatakan derajatnya siapa? Al-Kusala, ya, orang-orang malas seperti Ustadz, ya.
Ya, apalagi yang doyan makan, wah itu sangat eman-eman lagi. Ya, itu sangat eman-eman. Jadi disampaikan apa yang dimaksud dengan al-fajr tadi. Ya, yang dimaksud dengan al-fajr di situ apa, Ustaz? Dikatakan wal waqtalafu fil murad bil fajri ya bil ashri faqila al murad bil fajri fajri kulli yawm waqtasara alaihi al jalal as-suyuti rahimahullah ta'ala fi tafsirihi aw fajru awwal yawmin minal muharram. Jadi ada 5 pendapat yang menyatakan perbedaan daripada tafsir al-fajr. Akan tetapi ya, yang paling unggul adalah fajar hari Arafah. Kenapa? Karena fajar hari Arafah adalah sebuah hal yang menggembirakan bagi mereka yang berdosa kemudian berada di Arafah, dan menyedihkan bagi mereka yaitu syaitan yang bertahun-tahun berusaha menjerumuskan orang manusia ke dalam kesesatan, kezaliman, sehingga pada hari Arafah dia dapat ampunan, dia dapat anugerah, dia dapat pembebasan dari dosa-dosa yang dia lakukan karena dia bertobat dengan taubatan nasuha dan bermunajat kepada Allah pada hari Arafah. Makanya ditarim luar biasa. Di hari Arafah itu ada dikatakan yaum ta'rif, hari ta'rif. Berkumpul di mana? Di Kheleh. Dan alhamdulillah kita di Al-Haramain setiap tahun tanggal 9 juga sama. Bahkan mendengar doa langsung dari beliau yang mulia Kiai Zainal Abidin bin Imron. Dan itu luar biasa, mahal Ustaz. Dapat doa dari guru di hari Arafah. Coba. Ya mudah-mudahan kita besok-besok berada di Arafah. Amin Allahumma amin. Karena rezeki nggak ada yang tahu. Yang penting punya bagian, kata beliau. Kalau sudah punya bagian bisa. Tapi kalau belum punya bagian, nggak bakalan bisa. Walaupun kita punya triliunan, Bahkan mereka-mereka yang punya triliunan, tapi kalau tidak dapat hidayah dari Allah, tidak dapat taufik dari Allah, apa yang terjadi? Bukan ke Mekah, bukan ke Madinah, bukan umrah, bukan haji. Ngapain Ustaz? Ke Amerika. Ya, pengen ngeliat Amerika, pengen lihat ini, pengen lihat itu. Ya. Jadi fajar hari Arafah adalah pendapat yang paling banyak dikemukakan oleh ulama daripada tafsiran ayat wal fajri walayalin ashar. Ya. Di situ juga ya 10 hari katanya. Ya, dikatakan apa? Pakai tankir. Kenapa? Li'annaha afdhalul layali sana. Malam paling utama. Ya. Qala al-Hafidz Nasiruddin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i fi risalati lahu fi fadail ashr Dzulhijjah wal qaulul awwal qaulul aktsar wa huwa annahu ya ashr Dzulhijjah. Jadi 10 hari 10 itu hari Idul Adha. Naam. Wa huwa al-masyhur sahih. Thumma sarad hadits istadalla biha ala dzalika ila an qala wal aktsarun ala anna al-fajra fajr yaumi Arafah wal ashara ashru Dzulhijjah kama taqaddam. Kemudian paling utamanya hari di sisi Allah adalah hari apa? Ke-10 hari daripada bulan Dzulhijjah. 10 hari daripada bulan apa? Dzulhijjah. Itu adalah afdal ya di sisi Allah setelah bulan Ramadan. Ya, setelah bulan Ramadan. Karena kenapa? Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ya, haji itu berada di bulan-bulan yang diketahui. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, asyru Dzulhijjah. Ya. Kemudian Ustadz, dari tadi disampaikan bahwa kemuliaan Asyra Dzulhijjah sangatlah besar.
Di situ kita dianjurkan ngapain? Ya, dikatakan oleh ulama, fa'akthiru fihinna, perbanyak pada hari-hari Dzulhijjah, yaitu mulai malam ini nih. Sampai kapan? Sampai ke-10. Memperbanyak apa? At-tahlil wat takbir. Ya, disuruh memperbanyak tahlil, disuruh memperbanyak apa? Takbir. Fa innaha ayyamut tahlilin wa takbir wa dzikrillah azza wa jalla. Hari-hari Dzulhijjah itu adalah hari memperbanyak tahlil, takbir, dan apa itu Ustaz? Zikir. Seperti apa? Ya, nanti akan kita baca secara bersamaan di akhir. Ya, seperti apa? La ilaha illallah adadal layali wad duhur. Ya, nanti bisa diketik atau diprintkan, ya, difotokopi semuanya santri biar punya, sehingga di hari-hari Dzulhijjah membaca, baik itu malam atau pagi, nanti kita lihat waktunya. Ya, karena Asyradul itu dibaca pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah adalah hal yang luar biasa. Ya, nggak apa-apa kalau mau dihidupkan kepasnya. Ya, takutnya kepanasan. Ya. Kemudian ada juga yang dianjurkan kita baca dari 1 sampai 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Untuk apa Ustaz? Untuk memperbanyak doa. Doa ini jika dibaca, insya Allah siapa yang punya hutang, Allah subhanahu wa ta'ala akan lunaskan hutangnya. Apa Ustaz? Allahumma farajakal garib, Allahumma satarakal hasin, Allahumma ma'rufukal qadim, Allahumma awaidakal hasanah, Allahumma ata'akal hasan al-jamil, ya kadimal ihsan ihsanukal gadib, ya daimal ma'ruf ma'rufukal daim. Dikatakan barang siapa yang memperbanyak bacaan ataupun doa ini pada asyrah atau 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, insyaallah barang siapa yang punya hutang, hutangnya akan dilunaskan atau segera dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita disuruh baca apa? Daripada zikir. Hasbiyallah wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wa wara'allahi muntaha, man tawakkala 'alallahi kafa, wa man i'tasama billahi naja. Ya, man i'tasama billahi naja. Jadi begitu faedah yang begitu luar biasa. Kemudian disampaikan, ya, tadi sudah dikatakan bahwa al-fajr di situ fajar yaumi Arafah, dan asyrahnya itu adalah asyrah Dzulhijjah. Itu ingat ya, faedah pertama daripada tafsir ayat wal fajri walayalin ashr. Kemudian, ya, ulama menyampaikan, ya, bahwa disunnahkan bagi kita dan bagi para mujtahidin untuk berpuasa pada apa? 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, tentu sampai tanggal 9 bagi yang mampu. Ya, kalau ustadz ini karena derajatnya malas, ya paling 8 sama 9. Ya, itu pun kalau tidak ada uzur. Ya, uzur kadang-kadang ada seperti sakit. Ya, mudah-mudahan kita tidak sakit. Jadi kalau kalian sumpah mampu untuk berpuasa 1 sampai 9, maka beruntung. Ya, tapi dengan catatan puasa sunnah tidak menggugurkan kewajiban yang wajib. Sholat berjamaah, daras diniyah. Ya, Al-Habib Hasan Baharun, ya, itu setiap santri yang mau puasa wajib izin. Puasa apa Ustaz? Puasa sunnah, Senin, Kemis, itu disuruh izin. Kalau diberikan izin karena dia mampu untuk tidak
lemah di dalam melaksanakan kegiatan yang wajib dari pesantren, maka diizinkan untuk berpuasa. Tapi kalau lemah nanti puasa, ditanya, kenapa kok nggak dares? Saya lemes. Kenapa kok nggak jamaah? Saya lemes. Padahal kewajiban dia saat di pesantren adalah belajar, maka tidak boleh puasa kecuali Ramadan. Ramadan itu dapat naskah langsung dari Al-Quran, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakan ibadah puasa. Berbeda dengan apa, Ustaz? Berbeda dengan puasa sunnah, ya. Kemudian ulama berkata bahwa ada yang bertanya, ya Syekh, puasa apa yang afdal setelah bulan Ramadan? Kemudian ulama menjawab, ya, lau qala rajulun lillahi alayya an asuma afdalal ayyam fi sanati hadhihi ba'da Ramadan yajib alaihi al-ashr al-awwal min Dzulhijjah. Jadi kalau ada yang bersumpah, bernazar untuk berpuasa, ya, daripada hari-hari yang afdal, maka dia perlu melaksanakannya pada 10 hari pertama, tentu sampai tanggal 9. Apa itu, Ustaz? Pada bulan haji, ya. Karena dikatakan man shoma yauma arafah, ya, min Dzulhijjah kataballahu taala lahu shiyam sanatain sanah wa katabahallahu minal qanitin. Coba lihat, ya. Mereka yang puasa pada hari Arafah itu dikatakan mereka tercatat orang yang berpuasa 2 tahun dan tercatat orang yang taat kepada Allah. Maka jangan sampai kita disia-siakan nih, karena belum tentu, kita nggak tahu apakah ada yang menjamin pada tahun depan Dzulhijjah tahun 1445 kita masih hidup. Wallahu a'lam. Ustaz, saya insya Allah masih hidup, tapi kita juga akan jamin 1445 Anda masih di Al-Haramain sehingga Anda mendapatkan bimbingan untuk berpuasa sunnah? Wallahu a'lam. Ya, apalagi hari-hari seperti ini, kadang orang itu masya Allah notok, ya, sumpek, ya, sehingga kabur, sumpek, sehingga akhirnya minta berhenti, sumpek, melakukan. Makanya sumpek itu kan ada dari kesalahan kita, ya. Orang itu kalau sudah sumpek, ya, ghalabahul gham, dia terkalahkan oleh kesumpekan, maka yang harus dia lakukan adalah perbanyak sholawat dan istighfar. Kenapa? Sebab karena sudah jelas orang kalau sudah sumpek, notok, ini kan sumpeknya di pondok apa sebabnya? Kalau nggak pelanggaran, ya, dia ketahuan dan melanggar, atau dia punya masalah sama teman, atau ya punya masalah, ya, dengan dirinya sendiri. Ini kan kesumpekan yang ada di pondok itu seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyerukan, Mas, obatnya itu adalah berzikir kepada Allah. Ustaz, saya sudah berzikir kepada Allah, tapi kok saya masih sumpek, berarti zikirnya belum notok, belum nutut, belum sampai. Berarti cuma zikir, misalnya kayak kita minum obat, ya, minum obat. Itu dokter biasanya ngasih obat, ada yang 500 gram, ya, biasanya itu, ya, ukuran obatnya ada yang 500, ada yang 250, dilihat umurnya. Ya, kalau misalnya sekarang umurnya kayak anak Syaugi, berapa umur kamu? 16, ya, 16 dikasih obat umur 2 tahun, kira-kira kerasa? Nggak kerasa, Ustaz, ya. Atau umur 2 tahun dikasih obat umur 16 tahun, kira-kira gimana? Dosis. Begitu juga kita, zikir ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir, ketahuilah berzikir kepada Allah menenangkan hati. Orang kalau sudah sumpek itu banyak hal yang akan dia alami. Di antara lain yang bakalan dia alami adalah, ya, paling tidak termenung, ataupun melamun, ya, atau menyendiri, cari tempat, nangis, ya. Padahal happy itu bisa dia munculkan sendiri, kebahagiaan itu bisa dia munculkan dengan apa, Ustaz? Banyak, ya, silaturahmi,
kemudian apa lagi? Baca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Makanya Ustaz kalau udah sempuknya luar biasa, saya itu paling senang baca apa? Sholawat dicampur istighfar. Seperti apa? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad astaghfirullah. Sudah sampai 100 baru satu doa. Habis itu baca lagi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad astaghfirullah. Sampai 100 doa. Itu sumpahnya hilang. Ya, dan kita harus yakin Anda ini punya Allah. Dalam arti segala sesuatu ada yang mengendalikan, maka kembalilah ke pengendalinya. Jangan sampai kita tidak kembali kepada pengendalinya. Siapa itu? Allah. Ya. Kemudian dikatakan, ya, Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhum annahu qala alaihi salatu wassalam min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ila Allah taala min hadhil ayyam, yakni ayyam asyratil hijjah. Jadi paling amalan yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kita lakukan khususnya pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Oleh karena jangan sampai nih kita tidak beramal. Makanya Al-Habib Umar bin Hafid beliau menyampaikan, mereka yang masuk bulan Dzulhijjah tapi belum banyak perencanaan terkait dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah, maka cepat-cepat kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwa kepada Allah. Dan itu diserukan oleh semua ulama, karena ini termasuk juga bulan-bulan haram, ya, bulan-bulan yang apa? Bergengsi, ya, bergengsi, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, ya, baru Rajab. Itu bulan-bulan yang luar biasa. Makanya jangan sampai kita tidak memperbanyak amal ibadah di bulan ini. Ya, ini adalah sebuah amalan, ibadah, ilmu. Tularkan kepada keluarga kalian. Ini dari awal Dzulhijjah sampai 10 itu, ya, dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak tahlil, takbir, dan zikir. Seperti apa, nak? Ya, nanti kita printkan biar PD fotokopi, semua santri bisa megang dan membaca. Ya, kemudian, ya, dikatakan, ya, qalu wal jihad. Jadi daripada amal ibadah yang disukai oleh Allah pada 10 hari pertama ini, sampai ada sahabat berkata, terus kalau jihad, walaupun jihad, ya, dari besarnya amalan pahala ibadah, ya, di hari-hari 10 Dzulhijjah. Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalik. Ya, qala terus apa? Wa fil khabar dikatakan nih, ini seorang nabi, ya, seorang nabi. Beliau nabi, doa belum dikabulkan. Masih di dikasih spasi, dikasih jarak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya pada Asyrah Dzulhijjah tadi, di hari 10 hari pertama itu doanya baru dikabulkan. Ya. Maka bagaimana katanya? Ya, diceritakan. Ya, ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ma min ayyam ahabbu ilallahi an ya'budu fiha min asyri Dzulhijjah. Perhatikan ya, ini malam 1 nih. Karena malam pertama itu bukan dari tanggal 12. Ya, kalau Masehi itu kan dari tanggal 12 kan? Dari tanggal. Kalau kita Hijriyah, kita kan ini muslim. Hijriyah dari kapan, Ustaz? Maghrib. Berarti kita sudah masuk kepada 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah. Maka kita memperbanyak itu daripada tahlil, takbir, zikir, dan taubat kepada Allah. Misalnya sekarang kita punya dosa. Apa dosa kita? Gosok. Apa dosa kita? Ghibah. Apa dosa kita? Pakai sabun orang, ya, sampo orang, ya, gosok tadi. Atau naudzubillah dia ngecok. Bertobat kepada, ya Allah, saya minta ampun, ya, atas segala dosa yang saya lakukan. Datangi orang yang kamu tahu dia punya sangkut pautnya, maka kamu minta ridhonya, minta maafnya. Dia bilang jangan kasih tahu teman-teman, ya, misalnya seperti itu yang lebih afdal. Kemudian dia juga berzikir, banyak zikir, la ilaha illallah bukan harus 1, ya. Dikatanya Habib Salim itu kalau bisa 1000.
Kalau nggak bisa paling tidak berapa ratus, paling sedikit berapa Ustadz? 100. Ya paling sedikit. Kayak nanti nih hari Arafah, itu kan amalan kita, kalau kalian masih ingat apa saja itu? Ayat kursi berapa? 360. Ya biasanya kita bagi itu, ya pagi sekian, zuhur sekian, ya baru nanti kita asarnya itu kumpul, karena ketika asar kiai sudah masuk kepada waktu duduk di Arafah. Ya karena kan waktu wukuf itu zuhur. Ya jadi kalau kita asar kita mundur 4 jam. Karena bedanya Saudi sama di sini 4 jam. Jadi kita sekarang jam berapa misalnya? Sekarang jam 8. Berarti di Saudi sekarang masih jam 4 sore. Ya, belum maghrib. Berarti kalau kita jam 4 sore, berarti di sana jam apa? Jam duhur. Jadi sudah duhur, sudah masuk duhur, beliau sholat, baru kita zikir bareng. Habis dia zikir bareng, kita doa. Kalau masih belum lengkap zikir kita, doanya sudah selesai, kita lengkapi dengan zikir bareng. Makanya nanti wajib puasa tanggal berapa? 9 Zulhijjah, itu wajib sudah. Ya, nggak boleh nggak puasa. Ustaz saya masih kecil, nggak boleh, harus puasa. Ya, tanggal 9. Kalau misalnya sekarang tanggal 1, 2, 3, kalau mau puasa silakan, tafadhol. Mungkin ada yang Ustaz saya pengen puasa, mudah-mudahan dengan berkat puasa ya saya bisa jadi orang yang husnul khotimah, kabul hajatnya, itu terserah, tafadhol. Ya, tafadhol. Dikatakan apa? Ya, dikatakan wa fil khabar ya anna Musa alaihi salam qala ya Rabb da'autu falam tujib da'wati. Jadi Nabi Musa ya berkata, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, saya doa kok belum dikabulkan. Ya, kok belum dikabulkan. Ya, falam tujib da'wati fa'allimni syai'an ad'uka bih. Maka ajari saya sesuatu yang saya berdoa dengan sesuatu tersebut. Ya, makanya kan Ustaz kadang paling senang itu doa seperti doanya siapa? Sayyidina Imam Hasan. Ya, Sayyidina Imam Hasan, kalau nggak salah Hasan Asy'ari wala Hasan Asy'ari, wallahu alam. Apa doanya? Allahumma ja'al sayyi'ati sayyi'a man ahbabta wa la taj'al hasanati hasanah man abghadta. Ya Allah, jadikan kejelekanku keburukanku, keburukan kejelekan orang yang engkau cintai, dan jangan jadikan kebaikanku kebaikan orang yang engkau benci. Kamu kalau benci sama seseorang, walaupun ngerjakan baik, kira-kira gimana? Tetap sayang apa benci? Kamu benci seseorang, walaupun orang yang kamu benci tadi, ya misalnya A sama B, ya bawang putih, bawang merah, ya bawang merah tidak suka kepada bawang putih. Bawang putih melakukan suatu kebaikan, kira-kira sama bawang merah akan disukai atau tidak? Tidak. Ya. Akan tetapi kalau bawang putih sama bawang merah sama-sama suka, ya sama-sama. Kemudian bawang putih melakukan kesalahan, kira-kira akan tetap disenangi nggak sama bawang merah? Tetap. Ya, kayak bapak kamu, ya, kayak bapak kamu. Ya, misalnya apa? Apa namanya? Sayang sama anaknya, ya sayang sama anaknya. Apa yang terjadi, Ustaz? Sayang sama anaknya, ya anaknya buang kotoran, ya kira-kira anak akan marah apa enggak? Tidak. Dia akan mengatakan, oh sehat nak, sehat, ya. Tapi kalau misalnya orang itu bukan apa anaknya atau anak orang lain, sembarangan, ya kan? Seperti itu. Padahal sama-sama mengeluarkan kotoran, ya. Jadi Nabi Musa berdoa, berkata kepada Gusti Allah, ya Allah, saya ini berdoa, tapi kok belum dikabulkan ya Allah. Kemudian beliau mengatakan, alimni syai'an atuka bih. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, ya Musa idza dakhala
ayyamal 'ashri min dzilhijjah qul la ilaha illallah aqdi hajati, ya, la ilaha illallah aqdi hajatak. Jadi katanya Gusti Allah, Musa, ya, Musa, kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, kamu berkatalah, berzikirlah la ilaha illallah. Katanya Gusti Allah, Pak, ketika kamu sudah katakan la ilaha illallah, aqdi hajatik, ya, aqdi hajataka, saya tunaikan hajatmu. Makanya kita kok ada mereka yang puasa 1 Dzulhijjah. Kenapa Ustaz? Ya tadi hajatnya dikabulkan Nabi Musa pada waktu itu. Apa salahnya kita beribadah pada waktu itu, yang pada waktu itu hajatnya Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ya. Makanya baca la ilaha illallah itu luar biasa, Ustaz. Ya. Termasuk, ya, sebuah kemenangan di dalam sebuah peperangan, ya, adalah dzikrullahi jalla jalaluh. Ya. Jadi ada sebuah peperangan yang dimenangkan dengan gema zikir la ilaha illallah, la ilaha. Jadi dengan gema itu dikiranya pasukan itu banyak, padahal yang pasukan berperang betul-betul real berperang itu hanya beberapa ribu saja, sedangkan musuh 10.000. Ya, tapi di satu tempat dengan gemaan suara tadi la ilaha illallah. Zikir juga nggak boleh main-main, ya. Kamu harus betul-betul tuh. Jangan di sini misalnya gini, la ilaha, di sini illallah, la ilaha illallah. Enggak boleh itu. Harus nyambung. Takutnya kamu mati. La ilaha katanya, mati dia. Akhirnya tidak ada Tuhan saya. Mati dia. Tuhannya siapa coba? Enggak ada Tuhan kok katanya. Atau yang di sini nyambung, illallah, mati dia. Hah? Siapa tadi? Illallah. Hah? Ya kan? Makanya harus betul-betul disambung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, nyambungnya, putusnya, ya, harus tepat pada kalimatnya. Kemudian dikatakan, jadi Nabi Musa Allah kabulkan hajatnya pada 1 Dzulhijjah. Ya, la ilaha illallah aqdi hajatak. Qala ya rabbi kullu ibadak, ya. Kullu ibadika yakuluha. Ya. Kemudian katanya apa? Apakah semua hambamu mengatakannya? Iya. Dan semuanya dikatakan. Qala ya Musa man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam marratan. Ya. Law wudi'atis samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u fi kafatil mizan wa la ilaha illallah fil kaffa al-ukhra la thaqulat wa rajahat hadhil maqala alaihinna jami'a. Coba lihat ya. Pengucapan la ilaha illallah di hari-hari Dzulhijjah, ya, kekuatannya perhatikan ini. Jadi bumi dan langit seisinya. Kira-kira berat nggak Ustaz? Hah? Berat nggak? Mobil saja, mobil itu misalnya kita katakan 1 ton mobil, atau berapa ratus kilo sudah. Tapi ketika dengan beratnya mobil terus ditumpai, dinaiki dengan beban yang lebih, mobilnya jalan nggak? Nggak jalan, Ustaz. Kenapa? Keberatan. Gimana dengan apa? Dunia seisinya. Ada Semeru, ada Bromo. Hah? Berat nggak? Berat. Ada laut. Iya. Belum lagi isinya laut, isinya bumi. Ya, kamu aja berapa kilo? Kan 1 kilo itu kalau kurang 1 on kira-kira nyampe 1 kilo aja? Nggak nyampe Ustaz. Harus apa? Genap 10 on baru 1 kilo. Lah ini bumi dan isinya ketika ditaruh di 1 timbangan, kemudian 1 timbangan ini adalah daripada pengucapan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan pada 1 sampai 9 Dzulhijjah. Katanya apa? Beratan penyebutan apa itu? Kalimat apa? La ilaha illallah. Ya. Dikatakan man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam. Ya, kemudian kata apa? La saqulat, niscaya akan lebih berat, warajahat hadhil maqalah, ucapan ini daripada bumi dan langit beserta isi-isinya.
Terus dikatakan waruya Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-yawm alladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwal yawmin min Dzulhijjah. Jadi Nabi Adam itu bukan punya kesalahan, bukan punya dosa. Karena Nabi itu maksum. Akan tetapi kekeliruan bisa saja terjadi. Ya, Nabi itu akhirnya keliru. Kenapa? Karena istrinya ngajak makan buah khuldi. Akhirnya terlemparkan dari surga ke dunia. Itu Nabi Adam diampuni oleh Allah pada tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi banyak faedahnya, Ustaz. Ya, kita jangan sampai tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi katanya dikatakan apa? Nabi Adam mendapatkan ampunan dari Allah pada tanggal 1 Dzulhijjah. Makanya di sini dikatakan man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 Dzulhijjah besok, ghafarallahu, Allah akan mengampuni lahu baginya kulla dzambin, semua dosa. Tapi ingat, bukan dosa besar. Dosa besar itu kalau syirik nggak bisa. Kalau misalnya dosanya lagi punya salah sama orang, harus berkaitan dengan orang tadi. Tapi tetap fadlullah wasi', keutamaan Allah itu luas. Kamu tetap aja beramal, niat kepada Allah, minta kepada Allah. Mungkin Allah punya bukan mungkin pasti Allah punya jalan keluar untuk mendamaikan kamu mendamaikan kamu kepada siapa? Kepada yang bersangkutan. Contoh seumpama nih Rafa punya salah sama Soleh. Rafa kesalahannya luar biasa besar, sama Soleh nggak dimaafkan. Kemudian Rafa ini puasa tanggal 1 dengan keyakinan seluruh dosa akan diampuni. Bisa tidak Allah damaikan nanti di hari akhirat dengan Soleh? Ya sangat bisa. Yang nyiptakan Soleh siapa? Allah. Nanti didatangkan itu di hari mizan. Ya Soleh, ini Rafa, hamba yang sudah saya ampuni. Tapi dia punya dosa sama kamu, punya hutang misalnya, punya permasalahan yang harus dituntaskan. Maka didamaikan dengan apa? Mungkin Soleh diberikan istana yang megah, bidadari yang banyak, kan? Kira-kira Soleh bagaimana? Ya udah ya Allah, daripada saya nggak dapat apa-apa, lebih bagus saya untung, kan? Udah dapat istana, dapat bidadari, luar biasa. Wal yaum tsani dikatakan barang siapa, ini hari kedua daripada Dzulhijjah, istajaballahu du'ahu Yunus, doa Yunus alaihissalam, akhrajahu min batnil hut. Nabi Yunus itu pernah dapat cobaan, ditelan oleh ikan yang besar, gelap, makanya doanya zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dikabulkan dan diberi ampunan oleh Allah pada tanggal berapa? Tanggal 2. Makanya dikeluarkan dari perut Hud tanggal 2 Dzulhijjah. Jadi dikatakan man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata'in. Barang siapa yang puasa pada hari kedua dari bulan Dzulhijjah akan mendapat seperti orang yang beribadah kepada Allah 1 tahun tidak bermaksiat kepada Allah. Ayo coba, umat Nabi Muhammad ini banyak pahalanya, banyak cara untuk mendapatkan rahmat. Kemudian wal yaumul tsalis, dan yang ketiga alladzi istajaballahu fi du'a Zakaria. Nabi Zakaria dapat
ya dikabulkan doanya pada tanggal ketiga. Makanya dikatakan man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'a'ah. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal ketiga daripada bulan Dzulhijjah, Allah kabulkan doanya. Seperti doanya siapa tadi? Nabi Zakaria. Wal yaumar rabi' alladzi wulida fihi Isa alaihi salam man shoma dzalikal yaum nafallahu anhu al-ba'sa wal faqra. Jadi katanya barang siapa yang berpuasa pada tanggal keempat, ya, maka Allah akan menafikan, mentiadakan darinya kefakiran dan kesialan. Jadi kalau yang sial-sial nih sekarang, ini punya kesialan terus, dikit-dikit sial, dikit-dikit sial. Gimana katanya? Ya, paling tidak dia bermunajat, dia itu berusaha minta kepada Allah lewat puasa pada tanggal 4 Dzulhijjah. Kemudian ya, barang siapa yang berpuasa pada hari apa? Kelima. Al-yaumul ladzi wulida fihi Musa. Nabi Musa dilahirkan pada tanggal 5 Dzulhijjah. Maka dikatakan man shoma dzalikal yaum. Ya, barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, bari'a minan nifaq, ya, terbebaskan daripada kemunafikan. Ya, au min adzabil gabri, ataupun dari azab kubur. Coba kita nggak tahu bagaimana azab kubur ini. Hah? Paling yang kita tahu itu azab kubur itu adalah pada kita sendiri. Kita sendiri. Ya, nah apa namanya? Kayu yang menyanggah tanah itu kata udah dimakan rayap, kira-kira akan hancur nggak? Hancur. Tanah itu akan langsung abruk. Ya, ya. Atau tanggal 7 daripada kematian kita. Mohon maaf ya, mereka yang tidak terjaga jasadnya, kan ada itu jasad yang terjaga kayak Abu Maliki, Habib Salim, itu setelah dibuka 2 tahun jasadnya masih ada, akhirnya dibiarin. Ya, jadi jasadnya itu apa? Masih utuh, dibiarkan. Nah, kalau yang jasadnya tidak utuh, ya, jasadnya tidak utuh, itu hari ke-7 sudah bengkak ya. 1, 2, 3, 4, itu membengkak terus. Hari ke-7 setelah bengkak pecah. Dari pecah itu barulah timbul ulat, dimakanin, digerogotin daging-dagingnya, kemudian tulang-tulangnya sampai habis. Ya, sampai habis. Makanya kan kalau lagi yang bangun gali kuburan, tiba-tiba ada tulang-tulang, berarti udah habis. Ya, karena apakah semua orang yang demikian? Tidak. Ada memang Allah Subhanahu Wa Taala ya tetapkan mereka itu ya dijaga jasadnya oleh Allah sehingga apa? Betul-betul utuh sampai sekarang. Termasuk siapa itu? Ya, Abu Maliki. Abu Maliki berapa tahun yang lalu jasadnya masih utuh. Ya, di Tarim itu pernah diceritakan ada penggali kubur. Ya, karena di Tarim itu kalau mau ngubur orang malam hari harus membentangkan sejadah tasbih Imam Ba'alawi. Supaya apa? Jadi kalau misalnya sekarang saya mau gali kubur di sini misalnya, itu sekitarnya yang orang-orang menggali kubur tadi itu harus kan tasbihnya 1000 Ustaz. Ya, jadi dibentangkan tasbihnya baru gali. Supaya apa? Tujuannya penggali kubur tidak melihat sesuatu hal yang aneh. Nah, ini ada satu tukang kubur di Tarim, dia biasa gali kubur. Bismillah katanya dia. Nggak apa-apa, nggak pakai tidak pakai tasbih, nggak apa-apa. Insya Allah para salaf, para orang soleh, ya biasalah, paham katanya. Digali sama dia, nggak pakai tasbih. Biasanya pakai tasbih. Ini nggak pakai tasbih, digali. Sudah digali, apa yang terjadi? Ternyata sahibul kubur, ya wali yang ada di dalam kubur tadi, itu lagi ngapain? Baca Quran. Akhirnya dia bilang, kenapa? Kok dibongkar? Apa udah kiamat sekarang? Belum, Beb. Loh, terus kenapa dibongkar? Iya, Beb. Ya, ini ada yang meninggal mau dikubur di sini, Beb. Loh, ini masih ada kok saya kok. Ya. Jadi Habibnya bilang apa di dalam kubur itu? Masih ada. Lagi ngapain? Baca Quran. Jadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di kubur itu luar biasa. Ada yang sholat, ada yang baca. Masa bisa sih? Ya bisa, Allah maha luas kok kekuasaannya.
Kan diikat pocong. Kalau Allah maha luas, maha bisa, nggak ada yang mustahil. Ustaz, masa ayo kita gali kuburan ya? Gali naik kuburan orang-orang itu. Kalau kamu diizinin, iya. Kalau kamu diizinin, masa berani kamu gali kuburnya sudah nampel? Nggak dibacokin kamu sama apa umat itu? Ya, nggak dilemparin batu kamu, kurang ajar katanya. Penistaan ini, nggak boleh. Tapi nyatanya nikmat kubur itu ada, makanya nikmat kubur itu dijelaskan lewat apa? Cerita-cerita yang fakta, ya bukan bohongan. Ditarim luar biasa. Ya makanya kalau ditarim itu, kalau ngubur malam-malam itu ya di tasbih, jadi tasbih besar yang 1000 itu ya dibentangkan, baru dia ngubur apa? Gali kubur di tengah-tengah tadi. Ya, karena takut melihat hal-hal yang aneh. Ya, kadang-kadang kan ada itu ceritanya orang ya jalan lewat kuburan sampai pagi. Ya. Oh, dikiranya sudah sampai mana, akhirnya balik lagi sampai pagi. Sampai pagi baru ada orang yang mau ke tani, ke sawah, langsung bilang, "Mas, ngapain Mas? Kok dari tadi di sini itu?" Baru sadar dia. Ternyata apa? Semalaman dikerjain jin lewat apa? Kuburan terus. Ya, makanya kalau mau kemana-mana harus zikir, harus apa? Baca doa. Nabi sudah ngajarkan, barang siapa yang berdoa ketika mau berangkat, doanya bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil azim, ya tidaklah dia keluar sampai pulang kecuali selamat. Coba lihat. Udah diajarin sama Nabi kita, makanya beli itu kitab azkar kalau belum punya. Ya, Allah mengatakan, ya, bi'iddar li sira'il azkar. Jual tuh rumah demi apa? Membeli kitab azkar. Padahal kitab azkar itu murah. Insya Allah kalian nggak sampai jual rumah lah, ya, nggak sampai jual rumah, apalagi cuma 50.000. Nah, ya. Kemudian dikatakan apa? Wal yaumus sadis, ya, tadi katanya siapa? Alladzi fatahallahu linabihi fihil khair, ya. Puasa pada hari ke-6, ya, Allah membuka ataupun Allah ya membuka kepada nabinya kebaikan. Man shamahu, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 6 Zulhijjah, yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzab ba'dahu abada. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 6 Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Melihatnya dengan rahmat. Ketika kita sudah dipandang oleh Allah dengan rahmat, maka kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wal yaumus sabi, hari ke-7, al yaumul ladzi yughlaq fihi abwabu jahannam wa la tuftau hatta tamdi ayyamal 'ashr. Hari ke-7 katanya adalah ditutup pintu jahanam dan tidak akan dibuka sehingga lewat apa itu? 10 Dzulhijjah. Man shamahu aghlaqallahu anhu 30 baban minal usri. Barang siapa yang puasa pada tanggal 7 bulan Dzulhijjah, Allah tutup 30 pintu kesulitan. Jadi yang kesulitan nih, punya kesulitan, maka gimana Ustaz? Ya, diusahakan untuk beribadah kepada Allah lewat puasa pada tanggal 7. Ya, wa fataha lahu 30 baban minal yusri, dan Allah buka ya 30 pintu daripada kemudahan-kemudahan. Coba lihat ya, yang puasa pada tanggal 7. Terus wal yaumul tsamin, pada hari ke-8, al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah. Jadi hari ke-8 namanya hari tarwiyah. Man shamahu, barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah, a'ata minal ajri ma la ya'lamu illallah. Barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pahala yang tidak diketahui kecuali Allah. Maksudnya gimana? Dari banyaknya pahala, dari apa? Lubernya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Hari ke-9, al yaumut tasi', al yaumul ladzi huwa yaum Arafah. Hari ke-9 adalah hari yang mana itu hari Arafah. Man shamahu, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, kana kafarah lisanah madiyah wa sana mustaqbalah.
Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, ya seperti orang yang apa namanya mendapatkan ampunan dosa, ya katanya barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah mendapatkan ampunan penghapusan dosa tahun kemarin dan tahun yang akan datang. Ya, bahwa al-yaumul ladzi unzila fihi al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Akmaltu lakum ya dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, saya sempurnakan lakum dinakum agama kalian, wa atmamtu dan saya sempurnakan alaikum nikmati. Ya, yaumul fath. Ya, dikatakan saya sempurnakan. Wal yaumul ashir wa yaumul adha man qarraba qurbanan fihi. Nah, ini nih. Ya katakan ya, alhamdulillah nih Ustaz baru dapat informasi, alhamdulillah insyaallah di Al-Haramain baru ada, insyaallah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki ya dan tidak buyar rezekinya. Ya. Jadi dikatakan yang korban ya dikatakan nih wal yaumul ashir hari ke-10 wa yaumul adha itu adalah hari Idul Adha. Man qarraba barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah ya man qarraba qurbanan fihi ya barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah ya dengan udhiyah dengan korban ya fabi awwali qatrah permulaan tetesan ya qatarot yang menetes min damihi dari darah yang disembelih baik itu sapi baik itu kambing baik itu onta ya ghafarallahu lahu dzunubah Allah akan mengampuni dosanya wa dzunuba iyalih dan dosa keluarganya. Makanya kalau kalian punya rezeki jangan sampai ya enggak kurban. Kalau bisa korban, kalau masih ada keluasan rezeki enggak ada salahnya, apalagi kalau misalnya berkurban di Al-Haramain ya. Makanya kan motonya itu berbahagia bersama santri Al-Haramain dengan korban ya dengan korban. Terus katanya wa man at'ama fihi mu'minan pada tanggal 10 orang yang memberi makan orang mukmin ya au tasaddaqa fihi atau bersedekah ya kepadanya bisadaqatin dengan satu sedekah ba'athahullahu Allah akan mengutus ya yaumal qiyamah ataupun Allah akan membangkitkan dia yang bersedekah pada hari kiamat aminan dalam keadaan aman. Coba lihat ya. Jadi kalau misalnya Ustaz saya nggak bisa nih berkorban ya udah sedekah kan nggak harus banyak ya bisa 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 yang penting orang itu seneng. Jangan sedekah nanggung 100 ya beli apa 100 itu. Nah, sedekah itu yang kira-kira itu mesem. Kalau lapar itu mesem. Contoh beli cilok ya 3.000-an, beli 10 ada teman-temannya. Atau nasi, atau dia orang tuanya ada rezeki ya, mah pada tanggal 10 nanti tolong ya bawa nasi mah ya. Saya mau bersedekah mah. Ya tapi jangan nasi semuanya. Ya kadang-kadang kan itu kan nanti hari ketemu ya. Jadi hari Jumatnya nggak boleh ketemu tapi diganti dengan hari Kamis. Ya, jadi nanti disampaikan kepada seluruh wali, ya baik putra dan putri, hari Jumat itu bukan hari ketemu. Kenapa? Karena ditakdim, dia didahulukan. Ya, dahulukan kapan Ustaz? Hari Kamis. Ya, hari Kamis. Ya, jadi habis itu ya langsung. Misalnya, oh saya punya teman makan 5 orang, 10 orang. Ya jangan semuanya bawa nasi. Yang bawa lauk siapa? Ya. Bawa nasi ada, lauk ada, kerupuknya ada, ya terasinya ada, sambelnya ada. Jadi satu, ketika makan tuh semuanya enak. Ya jangan lebih-lebih. Oh bapaknya mau bawa buat 10 orang, ini 10 orang. Akhirnya lihat tuh kayak hari Jumat tuh. Ya setiap hari Jumat pengiriman, ya subuhnya Ustadz pasti lihat banyak nasi bergeletakan, berkececeran, dan kalian tidak menghormati orang tua yang berusaha. Itu kadang-kadang ngutang berasnya ya kalau dia nggak punya padi ngutang kadang-kadang besok saya jenguk anak ya sudahlah ngutang dulu lah ke toko ini toko itu ya kadang-kadang ngutang. Kalau nggak ngutang alhamdulillah. Terus kalau udah ngutang kalian biarkan, coba gimana itu? Makanya dimakan ya atau diberitahu orang tuanya ya mah
kita ini ada teman makan sekian, ya udah kita nasinya aja mah, yang fulan apa ayamnya, yang fulan rokok-rokoknya, yang fulan sambalnya, yang fulan. Nah itu kan jadi enak, jadi bisa makan. Atau orang tuanya mau makan bareng sama kamu, ya sudah makan, ya makan. Orang nggak usah malu disuapin, ya disuapin misalnya sama orang tuanya. Ya udah di pondok nih udah gede nih, nggak masalah. Ya orang tua kamu kok, ya disuapin. Ya kapan lagi disuapin orang tua? Masa waktu kecil aja? Minta mah satu suapan dong mah, ya ambil mamanya. Nah, itu kan adalah sebuah apa? Kebahagiaan. Ya Ustadz aja kalau datang ke Tefur itu minta disuapin, ya semuanya orang minta berkah. Ke Tefur, ya waktu itu ke Jember, ya saya sama Kiai, ya Kiai saya juga disuapin, disuapin sama ke Tefur. Saya juga ikut disuapin, ya barokah disuapin orang soleh. Apalagi paling solehnya orang itu kalau orang tuanya adalah orang yang soleh. Orang tua kamu ahli ibadah, terus kamu minta doa, minta apa namanya? Minta disuapin, oh luar biasa berkah, ya jangan malu mentang-mentang wah saya udah besar misalnya, jenggot udah banyak misalnya, ya Ustaz jenggot saya nggak ada, ya jenggot bawah mungkin ada kan, nah, itu gimana Ustaz, ya malu nggak? Ya nggak usah malu, orang tua, ya makanya Ustaz paling benci, ya saya jujur serang ya paling benci kalau ada santri orang tuanya datang dia nggak ngormat, ya malu dia malu, karena kadang-kadang ada yang kayak gitu, dia malu sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak gaya, orang tuanya sendalnya biasa-biasa, ya orang tuanya itu pakaiannya nggak mewah, atau motornya misalnya jelek, malu dia, nggak mau salaman. Ya, atau jalannya nggak bareng, atau nggak dibawain barang-barangnya, itu saya paling benci saya. Tapi kalau ada orang tua datang, assalamualaikum, nak, gitu, langsung disapa, diambil barangnya, dicium tangannya, ayo disiapin tempatnya. Wah itu, masya Allah, alhamdulillah punya santri seperti itu. Tapi kalau enggak, ya Allah, ini orang tua kok nggak dihormati, gimana kamu? Nunggu mati dah kamu baru hormatin. Naudzubillah, hormati orang tua kalau datang, ya disium tangannya, ya kemudian kalau misalnya waktunya bertemu lagi makan bareng, ya nggak apa-apa minta suap, ya nggak usah sampai habis, ya satu kali suapan, ya suapannya juga jangan pakai sendok, ya pakai tangannya itu loh, siapin cuci air tangan nanti ambil. Kalau pakai sendok ya wasilahnya kurang, ya pakai tangannya. Gitu. Ya, jadi dikatakan mereka yang mendekatkan diri kepada Allah lewat udhiyah, mendekatkan diri lewat memberikan makan kepada orang yang beriman, memiliki banyak fadilah. Di antara fadilahnya adalah Ya, diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi jangan sampai kita tidak berpuasa. Ini saya usah ambil dari kitab Durratun Nasihin. Walaupun dikatakan Durratun Nasihin itu banyak hadis yang tidak bisa dijadikan dalil, akan tapi fadlullah wasi'. Anda berpuasa karena Allah sudah, nggak usah karena pengen digampangkan, nggak usah pengen, udah karena Allah. Kalau sudah karena Allah, kemudian Anda doa dengan doa yang banyak, insya Allah ya apa yang Anda inginkan akan terkabulkan. Karena ada itu satu cerita, satu orang tua punya anak luar biasa. Ya dia ini orang biasa, orang nggak terlalu mampu bahasanya. Tapi setiap anaknya itu bilang, mah besok saya mau ujian mah, langsung orang tuanya puasa. Di puasa itu dia berdoa, ya Allah dengan berkat puasa ini anak saya disukseskan dalam ujiannya. Anaknya lagi, mah besok saya mau lomba mah. Ibunya puasa, jadi kemenangan, ya kehebatan anak ternyata berkat orang tua. Orang tuanya mau tirakat. Kalau dalam bahasa Arabnya itu riyadhah. Ya mau riyadhah, bukan maksudnya riyadhah itu olahraga, bukan. Ya, nanti akhirnya cari itu lagi senam bareng di mana gitu. Ya bukan begitu maksudnya, tapi punya tirakat. Makanya kalau kalian besok jadi orang tua ya juga kayak gitu. Anaknya mau mondok ditirakatin dengan apa? Puasa. Dengan apa? Tahajud. Dengan apa? Banyak zikir la ilaha illallah. Itu namanya tirakat. Ya Allah, dengan berkat la ilaha illallah 1000 ini mudah-mudahan anak saya diberikan betah di pondok.
Kayak gitu, ya Allah, dengan mudah-mudahan dengan berkat Fatihah saya tidak diberikan selalu kemampuan untuk menafkahi anak saya di pondok. Kayak gitu. Karena nafkah yang paling bagus adalah yang nafkah diberikan ketika kamu di pondok. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena kamu lagi nuntut ilmu. Ya, kamu lagi nuntut ilmu. Ya. Ya, itu jadi daripada fadilah apa? Hari-hari daripada bulan Dzulhijjah. Jadi jangan sampai kita tidak mengambil bagian. Ustaz, saya mau puasa tapi saya nggak bisa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Ya udah, tanggal 8 sama tanggal 9. Tanggal 8 namanya hari apa? Tarwiyah. Kalau hari 9 namanya hari apa? Arafah. Ya. Kalau hari tanggal 10 namanya hari Idul Adha. Maka disunahkan, dianjurkan bagi kita untuk berkurban. Siapa yang belum berkurban? Apalagi kalau berkurbannya bisa di pondok atau dia sambil akikah. Oh, Ustaz, saya mau sambil akikah dan berkorban. Ya, Ustaz mengikuti mazhab siapa? Imam Romli. Haitsu yaqul, yang mana beliau berkata, qad hasala, telah dapat niat untuk kurban dan akikah. Ya enggak apa-apa, ya. Nanti kan fadlullah wasi, orang akikah saja nggak wajib kok. Ya, akikah wajib, nggak wajib, sunnah. Ya, tapi memang dampaknya luar biasa akikah itu. Orang yang sudah akikah itu insya Allah nggak terlalu tambeng. Ya, jangan-jangan yang belum akikah itu tambeng-tambeng gitu. Ya, jadi ada yang tambeng-tambeng takutnya belum diakikahkan. Ya, atau kurban. Apakah kurban itu wajib? Tidak. Ya, kurban itu nggak wajib, sunnah. Ya, karena ngeliat kemampuan. Ya, ngeliat kemampuan. Anda bisa, Anda punya, ya sudah berkurban. Bismillah. Ya, berkurban. Ya, jadi kalau misalnya sekarang Ustaz, saya pada hari kurban itu mau berkurban dan apa tadi? Akikah niatnya. Boleh nggak? Boleh. Ya, ala kaulir Ramli. Tapi kalau yang Hajar, enggak. Akikah sendiri, kurban sendiri. Itu pendapatnya yang Ibnu Hajar dan itu lebih afdol. Ya, makanya para habaib mereka itu berkomitmen dengan pada pendapatnya siapa? Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena memang lebih hati-hati dan Imam Ibnu Hajar itu muhibbin. Ya, Imam Ibnu Hajar itu muhibbin, orang yang cinta kepada Ahlul Bait. Ya, beliau itu berpendapat megang kuburan makruh. Itu pendapat Imam Hajar. Tapi ketika beliau ziarah ke Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dari Mesir atau dari Jeddah kemana? Ke Tarim. Itu ketika sampai makomnya Imam Ibnu Hajar itu makomnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, ya, Imam Ibnu Hajar ketika sampai makomnya Imam Faqih Muqaddam itu langsung dipegang, dipeluk, nangis makomnya itu. Ya Imam, akhirnya langsung dikritik sama muridnya. Ya Imam, Anda ini mengatakan megang nisan itu makruh kok, tapi Anda ini megang punyanya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Iya, itu fatwa saya. Tapi kalau ini kerinduan saya. Ya kan kita boleh rindu sama orang soleh. Coba kamu bahagia nggak ketika tiba-tiba kamu diberi rezeki ziarah Syekh Abdul Qadir Jilani, ziarah Imam Syafi'i di Mesir, ziarah Imam siapa? Imam Husain, ziarah Rasulullah SAW, bisa megang, kira-kira gimana? Loh Ustaz, emang apa faedahnya? Ya jelas ada faedahnya kok. Ya, kubur ataupun nisan tadi di atas tanahnya di mana? Orang yang dimuliakan tadi ditanam. Maksudnya apa? Bersambung. Kita nggak bisa bersambung ke dalam, ya sudah, yang atasnya aja. Begitu maksudnya. Bukan kita megang itu langsung syirik nyembah. Nggak ada. Emang ada orang-orang yang awam, yang mohon maaf abangan, dia itu datang ke kuburan niatnya salah, itu salah, nggak boleh. Yang benar itu apa? Anda datang ke kuburan, baca sesuatu, ingin mendatangkan rahmat Allah, dihadiahkan pahala bacaan kepada siapa? Orang yang ada di dalam kubur. Terus dengan amal ibadah tadi Anda meminta kepada Allah, ya Allah, berkat apa yang saya baca, berkat kedudukan wali ini, kabulkan hajat saya. Itu baru betul, namanya tawasul. Kalau kamu datang, saya berkat Habib Soleh nih, saya dikabulkan. Jangan begitu. Ya, boleh kalimat berkat Habib Soleh, tapi dengan tafsiran. Ya, kedudukan Habib Soleh di sisi Allah sehingga kamu dimuliakan oleh Allah dengan diijabah. Ya boleh. Ya, berapa banyak wali itu kalau datang, Abu Maliki saja loh, datang kemana? Habib Soleh ziarah. Ya, orang-orang Tarim, ya, dari Jakarta, ya, dari Tarim ke Jakarta ziarah, nanti kemana? Habib Soleh.
Ya, kalau Habib Soleh itu tidak punya kedudukan di sisi Allah, masa orang datang jauh? Contohnya waktu haul itu, ya, kalau kalian hadir haul nanti, ya berapa yang hadir haul Ustaz? Lebih, ya 20.000 lebih, 30.000 lebih. Itu katanya paman saya itu kemarin, Man Bahar, ya, itu yang panitia dari luar saja, ya, dari ada beberapa kelompok. Ya, kelompok A itu katanya bagi nasi 5.000 itu masih kurang. Yang kelompok ini bagi 2.000 masih kurang. Itu berarti 7.000. Belum yang lain yang tidak terbagi makanan. Berapa puluh ribu. Dan mereka apakah dikasih undangan, dikasih ongkos untuk datang ke Habib Soleh? Enggak. Datang sendiri. Kenapa? Kecintaan yang Allah arahkan, Allah alihkan. Ayo, ente termasuk hamba saya yang saya cintai. Ayo datang ke hamba saya yang saya cintai. Begitu. Tapi kalau misalnya orang-orang naudzubillah, orang-orang apa yang apa tidak suka kepada kebaikan, ya, wah ada dangdut, datang dia, datang. Ya karena tadi ya dikumpulkan ya satu golongan. Oh, ini golongan ahli khair sama ahli khair. Digolong apa? Ini orang ahli syar ya digolongkan ahli syar. Ya, kadang-kadang udah kayak gitu, udah konser, ya bayar, datang dia coba. Pengajian enggak bayar, enggak mau datang dia. Ya, kalau ada pun habis. Lama. Ya, jadi mari para ashab, para santri, ya, bagi mereka yang mampu untuk berpuasa 1 sampai 9, tafadhol. Nggak bisa, ya mungkin di 1-nya, terus 3-nya, terus 5-nya, ya kemudian 8 dan 9. Nggak mampu juga 8 dan 9. Nah, terakhir, mari sama-sama kita baca ya la ilaha illallah, ya seperti apa yang dianjurkan untuk kita baca pada malam-malam Dzulhijjah, ya semuanya mengikuti apa yang Ustadz tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada ad'afil ujur. La ilaha illallah adada qutril matar. La ilaha illallah adada awraqis syajar. La ilaha illallah adada ramli wal hajar. La ilaha illallah adada zahri wal thamar. La ilaha illallah adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah adada anfasil bashar. La ilaha illallah adada dhunubina hatta tughfar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah
adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah ta'ala amma yusyrikun. La ilaha illallah khairan mimma yajma'un. La ilaha illallah fil laili idza as'as. La ilaha illallah fi subhi idza tanaffas. La ilaha illallah adada riyahi fil barari was-suhur. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu fis-sur. La ilaha illallah adada khalqihi ajma'in. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumiddin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mattasalat al-uyun bin nazar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajju wa'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada halqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih birahmatika ya arhamar rahimin. Terakhir mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah guru kita GZ beserta rombongan dan para hujjaj ya diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan seluruh santri yang berada di dalam pondok pesantren Al-Haramain baik putra dan putri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan, dijauhkan daripada keperosotan, dijauhkan daripada kemunduran, dan diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan seluruh santri putra dan putri menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, mendapatkan banyak pahala di bulan Dzulhijjah, dan mudah diberikan kemudahan baik rezeki ataupun hal-hal yang menunjang dirinya untuk dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkat Fatihah, orang yang sakit diberikan kesembuhan, orang yang hamil diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan dengan berkat
surat Al-Fatihah, orang yang sumpah khususnya daripada santri ya, diberikan kelapangan hatinya, diberikan kebetahan di dalam pesantren dan di dalam pondok, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan pondok pesantren Al-Haramain baik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan di dalam setiap pembangunannya, dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan zahir dan batin, dan mudah-mudahan semua pemangku dan pengasuhnya dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyat wa ala kama nasallahu salih wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.